Yang pertama saya akan haluskan 3 buah cabai merah keriting dan juga 2 siung bawang merah ukuran besar. Tambahkan setengah sendok teh garam lalu diulek sampai halus. Kalau mau agak pedas boleh juga dikasih cabai rawit. Selanjutnya kita siapkan mangkok, masukkan 3 kotak tahu ukuran sedang. Lalu tahunya kita bejek-bejek, dihancurkan pakai sendok garpu. Kalau mau diremet-remet pakai tangan juga boleh. Jika sudah, sekarang kita masukkan 6 butir telur. Tambahkan bumbu halusnya. Untuk bumbunya boleh juga ditumis dulu ya. Lalu 1 batang daun bawang dipotong tipis-tipis dan 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan panaskan pan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Kalau nanti telur dadarnya teksturnya mau agak kering, boleh pakai wajan atau pakai pan, tapi minyaknya dikasih banyak ya. Nah ini aku minyaknya nggak pakai banyak karena aku nggak suka kalau telur dadarnya itu terlalu berminyak. Kalau bagian bawahnya sudah agak kering, sekarang ini kita balik pelan-pelan. Kalau susah boleh dibalik pakai tutup pannya ya. Nah ini agak berantakan teman-teman, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Kita goreng lagi sampai bagian bawahnya tuh agak kering. Lalu ini saya balik sekali lagi biar nanti benar-benar kering. Nah kira-kira seperti ini. Kalau udah matang siap diangkat. Teman-teman gimana nih kalau bikin telur dadar? Suka yang minyaknya banyak atau minyaknya dikit kayak aku? Untuk bahannya kita siapkan 5 papan tempe ukuran sedang. 1 papan tempe ini harganya cuma Rp1.000 aja. Dipotong bentuk serong seperti ini. Untuk bumbunya aku pakai 30 buah cabai merah keriting, 5 siung bawang merah ukuran besar, dan 3 siung bawang putih ukuran sedang. Selanjutnya bumbunya mau aku blender aja, tambahkan sedikit air. Nah ini bumbunya saya masak dulu sampai airnya habis karena kan masih banyak airnya ya, jadi nggak langsung saya tumis pakai minyak. Kalau airnya sudah habis, baru ini kita tuang minyak goreng secukupnya. Lalu ditumis lagi sampai bumbunya harum dan matang. Tambahkan juga dengan sejempol laos yang digeprek dan 5 lembar daun salam. Kalau bumbunya tadi diulek, bisa langsung ditumis pakai minyak goreng ya. Jika bumbunya sudah harum dan matang, sekarang tambahkan dengan 400 ml air atau sekitar 2,5 gelas belimbing. Bumbui dengan 1 sendok makan gula merah. Mau pakai gula pasir juga boleh, sesuai selera aja ya. Setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Jadi memang masak orek tempe seperti ini itu agak-agak manis ya. Setelah bumbu mendidih, koreksi rasa dulu. Kalau rasanya udah pas, masukkan tempe. Lalu aduk sampai rata dan masak sampai tempenya mateng. Jadi ini tuh menu sehat banget karena tempenya nggak harus digoreng ya. Jadi nggak khawatir kandungan vitamin yang terdapat dalam tempe, proteinnya itu nggak akan banyak yang terbuang ya. Nah ini kita masak sampai kuahnya tinggal sisa sedikit seperti ini, kemudian angkat dan sajikan. Jadi zaman aku kecil tempe orek itu ya seperti ini ya, bukan tempe orek yang digoreng terlebih dahulu. Dan aroma tempe orek ini sangat wangi ya teman-teman, bumbunya juga sangat medok sekali. Kalian wajib banget coba resep ini karena bikinnya sangat mudah dan juga sangat simple, satset, nggak ribet sama sekali. Siapkan ikan tongkol, ini aku pakai 3 ekor ya, beratnya kurang lebih sekitar 500 gram lebih sedikit. Ikan tongkolnya sudah saya cuci bersih, dibuang kotorannya dan kepalanya juga saya buang. Untuk bagian ekornya ini juga sudah saya buang, saya puntir karena katanya biasanya bagian dalam ekor itu yang suka bikin gatal, tapi nggak tahu juga ya. Ini selanjutnya akan kita rebus dulu biar nanti tongkolnya gatel. Kalau ikan laut jenis lain saya nggak pernah rebus dulu sebelum masak, tapi kalau untuk tongkol selalu saya rebus dulu ya. Untuk bumbunya ini boleh pakai bumbu marinasi jadi ataupun pakai bumbu racik sendiri juga boleh. Ini aku cuman pakai daun salam sama kunyit aja. Kalau mau ditambahin sama serai juga bisa. Lalu kita kasih air sampai ikannya ini tercelup semuanya dan kita masak sampai ikannya matang kurang lebih sekitar 15 menitan.
Setelah ikannya matang, angkat, buang airnya. Selanjutnya kita siapkan minyak goreng. Kalau minyak udah panas, taburi dengan sedikit tepung terigu. Lalu goreng ikan tongkolnya sampai agak kering. Jangan lupa dibolak-balik biar matang merata. Setelah matang kita angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Biarkan hingga sedikit hangat. Kalau udah sedikit hangat ataupun dingin juga boleh ya. Ini kita suwir-suwir. Untuk satu ekor ikan ini ada yang saya suwir jadi 8 ataupun 10 bagian. Durinya kita buang. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya mau saya ulek aja, mau dicopper juga boleh. Ada 10 buah cabai merah rawit. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka boleh dikurangin aja atau di skip aja. Lalu ada 6 buah cabai merah keriting, 4 butir bawang merah, dan 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, seruas kencur, 2 ruas jahe, dan seruas jari kunyit. Tambahkan garam secukupnya, ini saya pakai kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Lalu diulek sampai agak halus. Untuk garamnya sesuai selera ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada yang suka nggak terlalu asin, ada juga yang suka agak asin. Setelah bumbunya halus, ini kita sisihkan. Lanjut, ini tadi saya sudah potek-potek setengah ikat kemangi. Lalu saya tambahkan dengan 1 buah tomat. 1 buah tomat ini saya potong jadi 6 bagian. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Selanjutnya ini saya akan tumis bumbu yang sudah diulek tadi sampai harum dan matang. Bumbu sudah setengah matang, ini saya tambahkan dengan 3 lembar daun salam, 1 batang serai, dan 1 lembar daun jeruk serta sejempol laos. Lanjut ditumis lagi sampai semua bumbunya benar-benar harum dan matang, biar nanti hasil masakannya enak nggak bau langu. Lalu tambahkan sedikit air, ini saya tambahkan sekitar 100 ml aja. Kalau udah mendidih, masukkan ikan tongkol, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula. Saya pakai gula merah, boleh juga pakai gula pasir, serta cabai rawit utuhan. Kemudian ini kita masak sebentar sampai nanti bumbunya agak meresap. Setelah bumbunya agak meresap, baru saya masukkan 600 ml santan. Dan kita masak sampai mendidih. Jangan lupa nanti koreksi rasa ya. Sambil sesekali boleh diaduk. Ini masaknya pakai api sedang cenderung kecil aja. Sesekali boleh diaduk biar nanti nggak pecah santan. Nah, kalau kira-kira udah matang, yang terakhir sekarang kita masukkan potongan tomat dan daun kemangi. Aduk sebentar, cukup sampai kemanginya layu aja, jangan kelamaan ya. Kira-kira seperti ini, kemanginya udah layu dan aromanya kemangi udah kecium banget. Sekarang kita angkat, jangan lupa matikan api kompornya ya. Yang pertama, di sini saya pakai terong bulat sebanyak 8 buah. Terongnya dibuang pucuknya, kemudian dibelah 4 seperti ini ya. Sebelumnya terongnya ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong, kemudian direndam di air garam agar nanti nggak menghitam. Untuk jengkolnya aku sudah beli yang rebusan, ini sebanyak 100 gram atau sekitar 20 keping. Untuk jengkolnya kalau mau pakai yang masih mentah terus nanti digoreng juga bisa. Nah, ini jengkolnya aku potong jadi 3 bagian setiap kepingnya. Dan untuk tempe basoknya aku pakai cuma setengah papan aja. Kalau mau pakai yang agak semangit juga boleh. Atau kalau mau pakai tempe yang masih muda juga boleh, sesuai selera aja ya. Lalu ada 2 buah tomat ukuran sedang. Ini tomatnya kita rajang kayak gini aja. 1 tomat saya potong jadi 6 bagian. Untuk bumbunya sangat simpel sekali. Saya pakai 6 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit merah, dan 15 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawitnya sesuai selera aja ya. Kalau nggak suka pedas boleh dikurangin, kalau suka pedas boleh ditambah. Dan saya kasih garam sekitar 3/4 sendok teh. Lalu diulek sampai halus. Mau dicopper atau di blender juga boleh, sesuai selera aja.
Selanjutnya siapkan wajan, kita kasih minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, ini saya taburi pakai tepung terigu dulu biar nanti minyaknya nggak nyiprat kemana-mana. Lalu saya goreng 100 gram ikan asin, sudah dicuci bersih ya. Untuk ikan asinnya boleh juga diganti dengan teri. Kita goreng sampai matang, lalu angkat. Yang kedua saya akan goreng tempe bosoknya sampai setengah kering aja. Jadi teman-teman kalau nggak suka tempe bosok boleh pakai tempe yang masih muda biasa ya. Kalau udah matang angkat. Yang ketiga saya akan goreng jengkolnya. Nggak usah digoreng sampai kering banget, cukup bagian luarnya tuh agak kering aja ya. Jadi kalau pakai jengkol mentah itu juga bisa, tinggal nanti dipotong-potong kayak gini aja terus digoreng. Selanjutnya untuk sisa minyaknya saya akan pakai untuk menumis bumbu. Kita tumis sampai bumbunya harum dan matang. Harus sampai benar-benar matang biar nanti bumbunya nggak langu. Setelah bumbu matang, masukkan tomat. Tumis sebentar sampai tomatnya agak layu. Setelah tomat layu, sekarang masukkan terong beserta jengkol, ikan asin, dan juga tempenya. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan air sekitar 350 ml. Lalu saya tambahkan setengah sendok makan gula merah, boleh diganti gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk atau pakai penyedap apapun yang kalian suka ya. Aduk rata dan kita masak sampai nanti semuanya mateng dan juga empuk. Sesekali boleh diaduk ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Untuk rasa asin, manis, gurih itu sesuai selera aja. Untuk ikannya saya pakai ikan laut ini sebanyak setengah kilogram. Ini ikan layang ukurannya besar. Mau diganti ikan jenis apapun terserah kalian ya teman-teman. Mau pakai ikan air tawar ataupun ikan laut jenis lain juga boleh. Ikannya sudah saya bersihkan, kepalanya sudah saya buang. Kemudian untuk bumbu marinasinya boleh pakai instan. Kalau aku ini cuma pakai jeruk nipis, garam, kunyit, ketumbar bubuk. Udah itu aja. Terus kita marinasi kurang lebih sekitar 30 menit ya agar bumbunya lebih meresap. Kalau pakai ikan tongkol itu boleh direbus terlebih dahulu ya biar nanti nggak gatel. Selanjutnya ikannya akan saya goreng. Nah biar minyaknya nggak nyiprat kemana-mana, ini saya kasih tepung terigu sedikit lalu masukkan ikannya. Kita goreng dengan api sedang, nanti sesekali boleh dibalik. Setelah bagian sisi ikan ini udah matang, sekarang ini kita balik dulu lalu goreng sampai matang. Setelah matang, ini bisa diangkat, jangan lupa ditiriskan dulu, goreng sisanya sampai selesai. Untuk bumbunya, ini wajib banget direbus terlebih dahulu ya. Ada 15 buah cabai rawit, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau nggak suka boleh dikurangin. 15 buah cabai merah keriting, 5 butir bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Lalu ada 2 buah tomat, ini tomatnya aku belah dulu biar nanti cepat mateng. Tambahin air sampai semuanya tercelup dan ini siap untuk direbus. Kita rebus sampai semuanya matang kurang lebih sekitar 10 menit ya. Nah setelah ini matang lalu angkat kemudian ditiriskan. Ini langsung aku taruh cobek, mau aku ulek aja. Kalau malas ngulek boleh kok dicoper ya, tapi nggak usah terlalu halus banget. Kalau aku kunci bikin masakan enak, coba deh teman-teman tambahin sama cabai merah besar seperti ini ya. Dijamin masakannya itu nambah sedap banget teman-teman. Nah ini aku nguleknya kayak gini aja, nggak halus banget. Lalu bumbunya akan kita tumis sampai harum dan matang. Wajib matang ya teman-teman biar nanti rasa sambalnya tuh nggak langu. Jadi kalau udah matang tuh kelihatan biasanya tuh warnanya sedikit berubah. Kemudian suara gemercik minyak juga udah nggak seberapa rame ya. Kira-kira seperti ini teman-teman, ini udah matang bumbunya. Selanjutnya kita tambahin air kira-kira 1 gelas atau 200 ml.
Masukkan seasoningnya seperti garam, gula, kaldu bubuk. Ini garamnya aku pakai setengah sendok teh, gulanya 1 sendok makan, dan kaldu bubuknya 1 sendok teh. Terus kita masak sampai semua bumbunya larut. Jangan lupa dikoreksi rasa dulu udah pas atau belum, baru nanti masuk ikannya ya. Kalau rasanya udah pas, ikannya boleh masuk. Terus kita masak sebentar aja sampai bumbunya sedikit menyusut. Kuahnya sedikit menyusut ya. Kalau mau dibikin sat banget juga nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih suka yang kuahnya itu agak nyemek-nyemek gitu. Nah, jadi ikannya bebas teman-teman ya. Mau pakai ikan laut jenis apapun, mau pakai ikan air tawar itu boleh banget, sesuai selera aja. Bumbunya seperti ini. Nah, kalau udah mateng ini diangkat, siap untuk disajikan. Siapin nasi anget yang banyak karena ini bakalan bikin kalap sama nasi teman-teman. Yang mau diet gagal kalau pakai menu seperti ini. Sederhana tapi ini tuh enak banget. Pokoknya bikin lagi dan dijamin keluarga kalian bakalan suka banget. Resep sambal seperti ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 6 kotak tahu ukuran sedang. Lalu ini tahunya kita bejek-bejek pakai garpu aja sampai halus. Selain pakai tahu putih, boleh juga pakai tahu kuning ya. Nah, setelah tahunya dibejek-bejek sampai halus seperti ini, sekarang saya mau potong 1 buah wortel. Wortelnya ini diiris setipis mungkin, kemudian nanti kita potong memanjang membentuk korek api, terus dipotong dadu kecil-kecil juga. Wajib kecil-kecil banget karena ini nanti digoreng, jadi kalau kebesaran nanti wortelnya susah untuk matangnya ya. Untuk semua bahannya sebelumnya sudah Umi cuci terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan potong-potong 1 buah sosis ayam, boleh juga pakai sosis sapi. Dipotong itu caranya kita belah tipis dulu, kemudian dipotong memanjang, lalu dipotong bentuk dadu kecil-kecil dengan cara seperti ini. Selanjutnya saya akan campur semua bahan, ada wortel yang sudah dipotong-potong, kemudian sosis, 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 1 batang seledri yang diiris halus juga, 4 sendok makan atau 40 gram tepung terigu, 1 butir telur, pilih telur yang masih bagus tentunya ya. Kemudian ini ada 2 siung bawang putih, boleh juga pakai setengah sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh garam. Kalau tahunya udah asin, garamnya dikurangin, 1/4 sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh Royco atau penyedap apapun yang kalian suka. Lalu ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini, sekarang akan kita bentuk ya. Untuk membentuknya kita cukup menggunakan 2 sendok makan kayak gini aja, dibentuk bulat-bulat. Kalau mau pakai sarung tangan plastik juga boleh, sesuai selera. Kemudian ini kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang saja. Digoreng sampai nanti berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar nanti nggak gosong. Sampai di sini jangan lagi bingung untuk masak tahu ya, karena tahu tuh mau diolah apapun itu pasti hasilnya sangat enak. Warnanya sudah kuning kecoklatan, ini siap diangkat. Jangan lupa ditiriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai. Dan ini digoreng pun bisa ngembang-ngembang kayak gini ya, nggak kempes juga walaupun udah dingin. Dan ini udah jadi, siap untuk dinikmati. Ini bisa juga untuk cemilan ataupun lauk makan ya. Anakku pun seneng banget dikasih lauk kayak gini sampai nambah-nambah berkali-kali. Karena memang selain rasanya yang enak, ini juga unik ya. Sudah ada sayurnya dan juga tambahan lauk sosisnya. Pertama, bumbunya ini mau saya iris dulu biar nanti waktu ngoloknya itu nggak susah ya. Siapkan 6 siung bawang merah, ini diiris-iris, mau tipis atau tebal nggak apa-apa karena nanti ini juga mau diulek. 2 siung bawang putih diiris juga. 7 buah cabai rawit, karena kecil-kecil aku pakai 7. Kalau yang rawit seteng itu boleh pakai sekitar 3 buah aja atau sesuai selera. Kalau nggak suka cabainya dikit aja atau dilewatkan juga nggak apa-apa. Kemudian 6 buah cabai merah keriting, 2 ruas kencur, kemudian diiris-iris juga, 2 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya, kemudian diiris tipis. Selanjutnya pindahkan bumbu ke dalam cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk,
lalu ini diulek sampai halus. Kalau nggak ada ketumbar bubuk, boleh juga pakai setengah sendok teh ketumbar butiran. Kira-kira seperti ini. Lalu kita akan haluskan 3 keping tempe atau 3 papan tempe, ini karena agak tebal-tebal jadi pakai 3 aja. Ini diulek sampai setengah halus aja. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Ambil sedikit adonan, lalu ini kita bentuk memanjang seperti ini, dikepal-kepal ya. Untuk besar kecilnya ya sesuai selera, dibuat sedang aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah, ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak goreng, kalau minyak udah panas, masukkan mendolnya, digoreng sampai berwarna sedikit kecoklatan. Jangan lupa nanti dibolak-balik biar matang merata. Kalau udah matang, angkat, jangan lupa ditiriskan dulu. Dari 3 keping tempe ini jadinya sekitar 12 buah mendol tempe. Dan mendol tempenya udah jadi, siap untuk disajikan. Ini bisa banget ya untuk menu lauk harian kalian karena bikinnya tuh semudah itu dan rasanya tuh enak banget. Gurih, ada pedes-pedesnya, ada wangi dari kencur dan juga daun jeruknya.